Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatanggehan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda seperti ini terus, Kanda ikut bersedih. Gimana Dinda nggak bersedih terus, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak mau, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasehat, aku pun tidak mau mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana pun masih terus menangis. Sudah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita dapat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda mau pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda juga pergi ke bertapa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Itu cantik ya Dinda, dan bedanya sangat lucu. Ya Kanda, kita harus bersyukur karena kita sudah dikaruniai seorang anak. Dinda, kita cantik dan memuaskan. Bagaimana kalau kita beri nama bulan ini? Bagaimana Dinda, setuju tidak? Dinda setuju aja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Baginda, kami dari rakyat mengirimkan hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersukacita atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih Tuan. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung emas yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Ore, Raja dan Ratu telah datang. Wah, cantik banget ya putri Prabu Swartalaya. Iya, itu jangan sampai lepas. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini ulang tahunmu.
Aku berikan kalung ini untukmu, kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu, mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini. Kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tak mau memakainya. Kalung indah yang terbuat dari permata emas itu dibuang saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri baginda berbuat seperti itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamenah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Ratu Purbamenah pun masih terus menangis. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Tiba-tiba air ini membentuk menjadi kolam kecil. Bukan, ini banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.